Nggih, wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, mengenai tawasul. Nah, tawasul itu kadang-kadang umumnya yang saya dengar itu tawasul itu yang pertama itu ke Rasulullah. Lah padahal lebih afdol mana Rasulullah sama orang tua kita. Gus, terima kasih Gus, itu pertanyaan saya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tentang wasilah ya. Tawasul wasilah. Apa sih wasilah itu? Apa sih tawasul itu? Tawasul itu menyambungkan, Pak ya. Umpama saya ingin ketemu bupati, berarti saya wasilai nyambungkan lewat ajudan. Lah gitu nggih? Itu namanya wasilah. Itu namanya menyambungkan. Kita ke Allah menyambungkan lewat Muhammad. Sing Nasrani misalkan ketuhannya pada dulu sampai sekarang lewat Isa. Lewat Isa. Lah, disinilah Pak. Mengapa kita harus bertawasul terhadap Muhammad? Bahasane wong Islam. Karena Muhammad kita tengarai sebagai sosok utusan Allah yang membawa dinul haq, membawa ajaran terhadap umatnya supaya tidak terbelenggu rohnya oleh hawa nafsu. Wis. Terus pertanyaannya, apakah gak lebih utama kita itu terhadap orang tua kita tah? Bahkan orang tua kita itu adalah sebagai sebab musabab keterjadinya adanya kita. Tergantung cara menjawab dari sisi mana, Pak. Ya. Siapapun panjenengan walaupun mengutamakan Muhammad Rasulullah sebagai utusan, kau dahulukan kemudian orang tua, kau nomor duakan atau dibaliknya, saya tidak akan pernah menyalahkan di antara perbedaan dua itu. Cuman yang perlu kami jelaskan, wasilah menyambungkan. Habl namanya tali untuk menyambungkan nang sopo, nang Allah. Sekarang aku tanya terhadap jenengan, Muhammad iku makhluk apa Tuhan? Makhluk, oke ya? Sepakat ya? Kita makhluk apa Tuhan? Sepakat ya? Saya bicara terkait masalah khusus umat Islam. Tak tanya, Muhammad ikut Tuhan apa makhluk? Makhluk. Kita makhluk apa Tuhan? Makhluk. Oke, sepakat kita makhluk. Adanya makhluk itu sebab diadakan yang maha ada. Berarti makhluk itu asalnya tidak ada. Berarti nggak ada bedanya panjenengan sedoyo kita ini dengan Muhammad. Apa maksudnya? Sifat ketidakadaan. Asalnya kita tidak ada, kemudian diadakan. Itu bukan berarti kita punya sifat ada. Justru sifat yang sebenarnya kita makhluk itu Adam. Adam bukan Nabi Adam. Adam artinya tidak ada. Lah, yang ada itu sifat, sesungguhnya Tuhan itu Allah. Kalau sifat ada itu terletak pada Muhammad terhadap Allah, apa mungkin
sesuatu yang tidak ada itu bisa menolong yang tidak ada? Halo? Tak tanya lagi sekali lagi. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa menolong yang tidak ada? Tidak, tidak akan pernah bisa. 1, 2. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa menutupi sesuatu yang ada? Tidak bisa. Ketiga, apa mungkin sesuatu yang tidak ada bisa melihat yang ada? Tidak bisa. Berarti yang melihat yang ada adalah yang ada. Dong apa Kak? Oke. Cari Pak Endut. Oke. Wis, adanya wasilah itu miturut hukum syariat yang menyimpan tafaul. Apa tafaul? Doa arep-arep supaya estu isok sambung nang Gusti Allah. Tapi imanmu tidak boleh meyakini bahwasanya selain daripada hidup itu bisa menolong dirimu untuk menyambungkan terhadap hidup. Nggak bisa Pak. Mohon maaf, ini pandangan lebih ke dalam loh ya. Bukan pandangan syariah, tapi pandangan hakikat. Tapi bukan berarti dengan adanya pandangan hakikat ini saya merusak pandangan syariat. Enggak. Saya mengkritik supaya Anda punya kacamata 2. Coba ngeyo kacamata situ pecahan, situ ojo pecah. Piye ndelok iya apa? Saya pernah Pak terjadi, saya itu adalah plus Pak ya, plus 125. Kalau niki orang ngerti, nek kacamata yang satu lepas, orang ngerti. Kalau damel mawon ngeten, loh kok ini burak dek, situ burak loh, gak iso cetha Pak, nggak tahu yang satu lep. Mulo nek duwe kacamata iku sing loro. Artinya pandangan syariat juga pandangan hakikat. Mengapa kita pandangan syariat? Karena kita masih ada di dunia. Itulah hablum minan nas. Kita di tengah masyarakat bersosialisasi harus. Tapi pandangan hakikat harus ada. Apa? Bertemulah terhadap Tuhan Allah di situ. Hidup ruhmu walaupun jasadmu itu bersosialisasi, berinteraksi terhadap sesama makhluk. Jadi wasilah tadi, monggo silahkan Muhammad Rasulullah terlebih dahulu, monggo orang tua sampai dahulukan, nggih monggo, kedua-duanya itu benar. Tapi satu hal yang harus kita ingat, apa itu? Pakailah juga kacamata hakikat. Sebab kalau kita pakai kacamata hakikat, ruh tidak akan beriman terhadap selain hidup. Titik, sudah. Atas segala-galanya. Contoh, saya. Nek sampai hanya memakai kacamata zahir syariat, makhluk mesti menuduh yang memberikan khutbah atau pengajaran ini adalah makhluk. Ya enggak? Kalau Anda terus seperti itu tidak akan pernah mungkin bertemu Tuhanmu. Pertanyaanku, apa bisa saya berkata sendiri tanpa ada hidup dalam diriku? Enggak bisa. Diriku makhluk itu lapangan Tuhan Pak. Lapangan Tuhan. Sebagai lapangan aja. Cuman kalau Anda melihat kalau dari sisi kacamata syariat, ya jelas menuduh saya yang memberikan tausiah ini. Tapi coba kalau sampean melihat hidupnya pada diriku, pasti sampean berkeyakinan yang memberikan fatwa, memberikan khutbah, memberikan tausiah
adalah Tuhan sampean dhewe. Makanya pandangan jangan dangkal. Kalau Anda sudah melihat seperti ini, maka selain pada diri saya, apapun sing Anda ketemui, contoh di tengah jalan kecelakaan, des, sampean gak buru-buru langsung nyalahno sing nubruk. Aku yakin kalau Anda punya kacamata dua, kau melihat hidup itu hanya Allah itu yang berperan. Anda tidak akan gontok-gontokan tukaran. Gak saling golek beneri dewi, pasti akan saling memaafkan, baik yang pihak korban yang ditobruk atau yang menubruk. Kalau seperti ini, aku yakin pasal-pasal ning kepolisian gak kanggo mboten wis podo saling memaafkan. Pasal di polisi ku kanggo nek salah satu ada yang tidak terima. Dalam pasal KUHP ya, dalam pasal tentang masalah laka, manakala dua belah pihak itu sudah saling memaafkan dan dibubui dengan pernyataan, maka fair sudah. Sing garakno sampean kali kula dihukum, sing ditobruk mati ora trimo, pasal metu wae. Pasal metu. Walaupun di dalam ajaran Islam juga begitu. Kita membunuh orang itu ada dua kategori. Ada membunuh direncanakan, ada membunuh yang tidak direncanakan. Dalam Quran kan gitu. Contoh yang tidak direncanakan. Iki aku punya korean, tak antemno sampean. Nyoh iki lho nek nyilih korean tak uncalno, lah kok pas ngenei, mohon maaf, cara pengapesan. Apa pengapesan? Tek langsung mati, kan gak sengaja ya. Dalam Islam Al-Quran, selama orang tuanya itu memaafkan, gak ada hukum. Di dalam KUHP juga begitu. Ada pembunuhan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Hukumannya yo bedo-bedo, Pak. Yang tidak direncanakan itu luwih ringan. Yang direncanakan, wow, iso 17 tahun bahkan 20 tahun, Pak. Saya pernah dulu waktu saya dihukum 3 tahun, ada orang satu Mojokerto juga. Jadi pembunuhan itu miturut versi daripada pihak hukum itu direncanakan. Makanya ada istilah ledek sedek. Nah gitu toh. Itu untuk mencari yang sebenarnya. Akhirnya di situ pasal yang muncul adalah perencanaan. Berapa Pak? 17 tahun. Orangnya itu sudah umur berapa? Setahu saya sekitar 60 tahun. Satu kamar dengan saya. Tak takoi. Apa Pak kasusnya Pak? Pembunuhan. Pembunuhan. Kok gede banget? Pasal yang muncul adalah direncana. Bahkan direncanakan itu maksimal hukuman mati loh Pak. Hukuman mati. Perencanaan itu hukuman mati. Tapi ada seumur hidup paling lama 20 tahun. Nah, mohon maaf juga, kita kembali kepada persoalan atas pertanyaan tadi terkait masalah wasilah. Secara hakikat berarti silakan yang kau dahulukan siapa, nggak ada masalah. Yang terpenting iman dalam dadamu, ya, keyakinan dalam dadamu. Itu tidak selain hidup, hanya terhadap hidup yang segala-galanya. Pun siapa yang imannya sudah di sini, baik Anda wong Islam, wong Nasrani, Yahudi, Majusi, pasti akan selamat akhiratmu.
Nemen toh kula ngomong niki. Pandangan hakikat. Kalau ruhmu sudah bisa bertemu Tuhanmu dalam keesaan, kau pasti selamat. Kau pasti selamat. Nah, ketika ruh itu belum bertemu hidup Tuhannya, inilah yang disebut di dalam kitab tetangga kita domba-domba yang tersesat. Bukan domba mbek, iku duduk menungso rupane sipate sampai nambah aku koyok domba. Makanya dalam Islam kuwi nek wis lahir diakikoi belen sifatmu yang seperti domba. Ngono lho, Pak. Apa sifatnya domba? Nelek, nyekek, mate. Nelek apa manen? Nyekek, mate. Wis. Enggak ada penyembahan enggak ada. Domba. Iku sifat karakter kita yang ditimbulkan dari nafsu dulur kita situ jenenge nafsiyah. Iku muncul. Akhirnya serakah kita. Muncul sifat serakah. Iku kudu dibelai, Pak. Dibelai. Ada sifat ular dalam diri kita. Bentuknya serakah. Mangane telek itu gak disisakan. Dilek sak telek-telek ini. Kita, Pak, punya sifat seperti itu. Ya, serakah. Ketika kita mempunyai kursi, bagaimana duniaku itu mewah. Wis, hak-hak orang lain kita caplok. Kita punya pekerjaan, Pak, jualan, Pak. Nggak kepingin tonggo niku mang laris, harus saya nang cepat selesai. Begitu serakah kita. Sampai kapan ini kau sudahi? Ini tidak akan pernah bisa kita sudahi manakala Anda belum menghayati ruhmu itu untuk bertemu Sang Yang hidup. Untuk bisa bertemu, umat Islam ikuti ajaran Muhammad, umat Nasrani ikuti ajaran Isa. Isa hanya satu ajarannya, apa? Sembahlah siapa yang ku sembah itu. Muhammad juga begitu. Innama ana basarum mislukum, sama. Wahyunya juga sama. Sembahlah apa yang ku sembah, bukan sembahan aku. Kan dikatakan innama ana basarun mislukum. Umpama tak tulis innama basarun mislukum. Innama basarun, sesungguhnya saya, kata Muhammad, iku mislukum, podo ambek awakmu manusia. Tadi sepakat. Sepakat kalau Muhammad iku manusia, oke. Tidak boleh kau sembah. Tidak boleh kau puja, kau puji, karena sudah dituangkan alhamdu utawi sekabai pujalan puji iku lillahi namung kagungane Allah. Lah jelas lah, iku gelek diwaca wong-wong, tapi ora dong karepe. Ha iki ngopen? Bendino Pak nggih? Alhamdulillah. Jangan kau menyembah seseorang karena ilmunya. Jangan kau menyembah, memuji seseorang karena ilmunya. Jangan kau menyembah, memuji karena hartanya, pangkatnya, jabatannya. Jangan. Jikalau ini kau lakukan, maka kau akan tergolong bagaikan domba yang tersesat kau. Orang yang seperti ini bisa saya pastikan di akhir hayatnya bahasa syariat intipin rokok. Intip, ngerti intip? Masuk ke neraka.
Sudah saya pastikan itu. Kalau tidak ada sifat jaiznya Allah tuh ya. Tapi manakala puja dan pujimu terhadap hidup yang ada di situ, paham nggih? Maka selamatlah kau. Dan saya pastikan matimu husnul khotimah, matimu pasti dalam rahmatnya. Jadilah ikan yang hidup di lautan. Tidak hanya 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan berpuluh tahun. Mengapa ikan itu tidak terasa asin walaupun airnya asin? Jadi seperti itulah kau. Lihat Pak, mengapa dia kalau kita pancing, kita jaring, kita makan tidak terasa asin. Sedangkan ikan tawar, mohon maaf, apa itu ikan tawar? Ikan lele, opo ikan tahu kayak gitu. Gak usah lama-lama, ku mening banyu asin nih rantang, gorengan, terasa asin betul? Asin. Ada apa ini? Garangan. Inilah kuasa Tuhan yang harus kita selami. Kalau saya boleh jawab, silahkan jasadmu bertemu dan berinteraksi dengan urusan duniawi. Silahkan. Tuhan tidak melarang. Allah tidak melarangmu. Tidak. Silahkan kau kerja sampai mendapatkan gaji yang setinggi apapun, silahkan. Islam tidak melarang, tapi satu hal, ruhmu harus bertemu terhadap Allah di situ. Hidup itu. Caranya bagaimana? Jasad berinteraksi terhadap dunia berkasih mesra, ruh berkasih mesra dengan Tuhan. Ajaran tauhid simpel Pak. Masuklah di tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Udah, tempatnya ada di sini tok Pak. Gak ono liya wis. Anta kamu, ana saya. Kamu dengan saya, kalau kita bicara kamu, itu berarti orangnya dekat Pak. Harus ada rasa bahwasanya Tuhan itu dekat. Lah, akhirnya muncullah namanya adzikru bisiril asror. Anta sudah hilang, tinggal ana. Tunggal, sudah tidak ada yang lain. Gur aku, yaitu maksudnya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu berarti dia sudah lebur, segala-galanya tinggal aku. Manusia kalau sudah duduk di sini semuanya, maka tidak ada khilaf, tidak ada pertengkaran, hasud, sirik dan lain sebagainya. Enggak ada. Udah kalau duduk di sini, cuma entah kapan ya. Kita tidak tahu. Ini sudah 2022. Hitungan hijriah nggak lama, udah nggak lama. Tapi sebelum sampai pada ujung, pasti ada tanda-tanda ke ujung. Mohon maaf, kita sudah dihadapkan Allah berbagai tanda akan pemusnahan yang berskala besar. Alam ini sudah Allah kasih tanda Pak terhadap kita. Tinggal kita itu peka apa enggak. Saya bukan ahli paranormal loh Pak, bukan. Saya seperti panjenengan, sama. Cuman ada apa? Di dalam 25 itu ada apa? Sama dengan Allah katakan, ajaran ini mulai Sayyidina Ali sampai 2014 baru digelar. Ternyata di situ kami lihat 20 itu adalah surat At-Toha, surat Toha.
surat Toha, surat yang ke-20, ayat 14 berbunyi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Tauhid tingkat tinggi sudah. Inilah waktunya kita itu ajaran dinul haq itu digelar, Pak. Wis sampean delok bermunculan di YouTube ajaran Syekh Siti Jenar. Wis gak apa-apa, wis kendel-kendel. Masyayikh, buya-buya yang ada potensi tentang ilmu ketuhanan sudah gelar semuanya. Gak jaya baru toh. Gak jaya baru toh. Memang secara sembunyi-sembunyi kami menyampaikan hal ini mulai tahun 2000 sampai 2005. Sembunyi-sembunyi. Gelare itu kan 2007 itu saya mulai. 2007 secara terang-terangan saya, tapi ya dipijak-pijak wong, ya toh, disesat-sesat wong, bahkan saya pernah diusir dari tanah kelahiran saya, tapi saya sendiri tidak mau seperti Nabi Yunus. Tidak, saya tetap berdiri tegak di situ. Andai kata saya mati di pedangmu, Allah sudah memberikan takdir, ya udah terima, lah nyapa, nggak ada masalah, nggak akan, saya akan keluar dari desa saya. Sungguh Pak, jadi tokoh-tokoh itu seperti itu. Iki bukan orang sembarangan Pak, ahli kitab. Sebagian mereka ada sampai sekarang jadi pengikutku. Sebagian ono sing wis bongko. Lah apa to gak bongko? Mati ku. Sami to, mati bongko, lah sami to. Ada yang bongko durung sampai jadi pengikut wis bongko, ada yang jadi pengikut sampai sekarang. Jalan-jalan yang terjal, duri yang merintangi aku pada saat itu tahun 2007 sampai saya di penjara, gitu. 3 tahun di penjara tidak menjadikan diriku untuk berhenti untuk menyerukan tentang dinul haq ini. Bahkan sepulang saya dari penjara 2000 berapa? 13 an. Itu justru warga itu menyerukan saya untuk menjadi kepala desa. Padahal pada umumnya Pak, mencalonkan menjadi kepala desa kita harus mengantongi uang dulu berapa? Paling tidak 500 yuto atau bahkan 1 miliar kalau musuhnya kuat. Apa yang kugunakan? Meja kursi nggak ada, saya sudah dijuali istri saya untuk makan, saya buat tambahan makan. Apa? Akhirnya berhubung itu inisiatif dari warga sendiri, maka jadilah saya secara de facto saya yang dipilih menjadi kepala desa sampai 2 periode sampai sekarang. Ora tahu duit. Di Indonesia, mohon maaf, manakala seluruh pejabat itu duduk di ilmu ketuhanan, nggak usah ada polisi, nggak usah, KPK nggak perlu, BPK pun ya tidak perlu. Setiap tahun ada pemeriksaan dari inspektorat, nggak perlu. Karena apa? Jiwa-jiwa kalau sudah duduk di situ tidak akan silau, repot, golek-golek urusan duniawi ya. Justru yang tertanam dalam beliau hatinya mensejahterakan rakyat. Slogannya di situ gini Pak. Kui kalau nggak mau menerima la ilaha illa ana, ojo jadi rasul. Gitu ya Pak slogannya. Artinya gini, kalau kau tidak mau mendahulukan hak dan kewajiban mementingkan orang lain, ojo jadi pemimpin. Ngono. Jadi kalau sudah teken,
Kalau sudah duduk di ilmu ketuhanan dan mengamalkan loh ya, gak paham kok mengamalkan, aku pasti bisa menjalankan. Kalau tidak, nggak akan pernah Pak. Wong kita manusia itu butuh fulus, the time is money. Nggak gitu toh? Gitu ya. Lo wajib. Dan itu tidak ada habisnya Pak. Nggak ada hentinya jiwa ini untuk berkasih mesra dengan ini. Kalau yang sudah duduk di ketuhanan, udah lepas itu Pak. Sibuk hatinya untuk selalu bersinergi atau bercinta hanya pada hidup itu. Walaupun jasad itu berinteraksi dengan urusan dunia. Itulah yang namanya ikan. Berapa puluh tahun pun dia hidup di air asin, tapi tidak mempengaruhi terhadap rasa dalam dirinya. Walaupun Anda kecebur di dalam jabatan, kecebur di dalam bisnismen tingkat internasional, tapi hatimu hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Pak, nggak silau. Akhirnya apa yang terjadi? Munculnya asyakho, loman, estu. Al-ghani asyakho, wong sing sugih pangkat, sugih jabatan, iki mudah memberikan solusi terhadap anak buah. Gak harus kamu kudu setor, durung setor tak mutasi kamu, tak pisui kapok. No. Iya Pak. Jadi pasti akan menempatkan pada tempatnya. Ini namanya poksi. Gak mungkin ini pandai poksinya pembangunan ditaruh ning pemerintahan. Ya lucu. Wong ilmu ini ilmu pembangunan. Lah kok diteleh ning ilmu pemerintahan. Ya pusing. Yang jelas yang ngerti, yang paham tentang ilmu pembangunan, dia akan ditaruh di kabak pembangun sesuai poksinya. Dan itu nggak ada tendensi. Coba kalau kita ada tendensi, hati belum duduk di Tuhan, aku ning pembangunan aku sing ndeleh ning kabak iku ya sak wulan ya. Mbuh gak sak wulan, setahun lah. Ya wis piro apa gedang sak cengkeh. Mohon maaf, saya mengkritik tapi membangun untuk menyadarkan. Sebab mohon maaf loh, estu mohon maaf. Kita kepala desa belum sebelum jadi sudah dicas untuk kasih kana. Masyarakat ngomong, aku pokoknya milih sing kayak aku. Niki masyarakat yang tidak mengerti politik. Masyarakat yang gak mengerti politik. Kalau calon kepala desa kita peras seperti itu, ketika beliau menjadi yang dipikir pertama adalah uang dan kembali, bos. Uang saya 1 miliar tadi yang tak bagi-bagikan kamu harus cepat kembalikan, bos. Akhirnya apa? Saya sebagai kepala desa motong sana, motong sini. Itu hakmu, bos. Berarti uang yang saya kasihkan padamu adalah uangmu sendiri. Cuman kau tidak tahu. Lah gitu toh ya? Tidak tahu kau. Saya yang tahu. Mana buktinya? Hakmu lewat uang yang ada di sumber dana ADD, DD, BK. Tak potongi, bos. Di titik sana, titik sini, potong, bos. Ini gak ngono gak balik. Iku saya. Contoh ya, iku saya. Pasti Pak, kalau hati tidak bertuhan pada Allah, pasti seperti ini. Tapi kalau sudah bertuhan pada Allah dalam jalur makrifat, gak kober sampai niku njupuk. Wong hake dhewe diakon lho gak oleh, apa maneh hake orang lain. Estu Pak. Nggih mohon maaf. Saya sendiri di rumah, aku yo gak duduno, biar ditiru. Kita kalau sudah duduk di ketuhanan, ya ruh ini nggak eman Pak. Jadi ganjaran saya
itu saya kembalikan kepada warga. Sebagian di antaranya itu ada kembalinya di wenene kula yoan. Gaji saya siltap namanya ya, siltap. 1 bulan itu 3.100.000 kalau nggak salah. Itu pun apa kata keluarga aku, anak istriku, bos, karena bos lihat ada rondo-rondo yang nggak bisa makan kasihkan. Ya udah, tak hitung. Yang susah untuk makan, udah saya kasihkan, saya belikan beras dan lain sebagainya. Loh, hal yang seperti itu loh Pak. Mengapa kita kok ya asyakho? Artinya kita itu nggak berat, mengapa? Yaitu tadi, karena kita sudah kejegur di dalam ketuhanan, dan di situ dikatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina madwallu fa thamma wajhullah. Kabeh kuwe Allah. Lah ngono toh? Akhirnya kita dididik sebagai tukang parkir. Jadilah kau seperti tukang parkir. Tukang parkir sepeda, mobil, bagus bos. Sepedanya tadi ada yang terbakar Pak. Tadi saya kesini ada masjid di mana itu? Masjid apa itu? Itu dari arah sana. Saya tadi berangkat itu ada masjid kanan jalan. Di situ saya sholat maghrib, habis itu saya denguk-denguk sama rokokan menghadap ke jalan. Di pinggir jalan ada sepeda kebakaran. Hadi sepeda-sepeda yang banyak, yang jenengan tadi tukang parkir mobil-mobil, yang punya moro, Pak, mobil saya Pak, sampean kasihkan? Pasti mudah, legowo hati sampean lumek dititipi tok. Untuk menjaga lagi gitu toh. Ketika sang pemilik datang, jenengan dikasih berapa bos? Parkirnya 5.000 Pak, dikasih 5.000. Orang ini mengeluarkan mobil, nggak sampean bantu? Pasti sampean bantu. Hati sampean, apakah iki mobilku? Gitu? Nggak mungkin Pak. Itu kalau orang yang sudah duduk di hatinya ketuhanan. Kalau tidak, wekku berat Pak. Makanya nek mati yo angel, berat. Ngono lho. Paham? Yo gandoli mang, tapi ala inna auliya illah, siapa yang menjadi kekasih Tuhan, dia akan berangkat ke sana. Saya quluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin. Mudah gampang Pak. Makanya nek ana Pak mati, ojo diterko dulu. Oh iki duwe cekelan. Ya kaya dhisik. Jangan dulu. Sebab namanya nazak sakarat bagi golongan yang hatinya atau ruhnya itu masih gelap terhadap Tuhan, angel. Makanya disebut su'ul khatimah. Kalau sudah pengenal Tuhan, ya ini yang ku cari, udah. Kata Bang Haji Roma Irama, seperti rambut ditarik dari tepung, makrus, banget entah. Udah, dah itu. Jadi wasilah silakan menurut pandangan hakikat, walaupun jenengan mendahulukan orang tua ya baik, Rasulullah juga baik. Nggih, ada lagi? Ini membelah wakrak tutup intinya. Iya, ada lagi Pak? Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin itu yang telah diberikan Allah terhadap kita tentang taklim pengajaran ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.